Masih bersama Bung Ropan dan Om Rulinere. Bung Ropan, Om Ropan harus perhatikan dari mulai melawan Brunei sampai Vietnam untuk lini belakang, apakah selalu sama? Berbeda, saya pikir. Kalau lawan Brunei kan memulai kan ada Brandon di sana, ada Ferrari. Ya, kedua Kadek main, kemudian masuk Kadek sama Kakang. Ya, kan? Ferrari diparkir. Nanti Ferrari masuk lagi di final kan. Di final. 3 back itu main Kadek, Kakang sama Ferrari. Jadi memang berbeda-beda kalau kita bisa melihat apa itu adalah hak pelatih. Hak pelatih yang bisa mengatur itu. Karena tapi apapun kalau menurut saya yang dilakukan, bahwa kita harus memang kuat di tengah. Itu yang kita tidak lihat kemarin. Itu lumpuh kalau tengah itu habis nggak bisa bikin apa-apa. Kita bagus melawan Brunei dengan 8 gol itu walaupun mereka tim lemah, tapi tengah kita kan komplit saat itu. Ya. Robi, Akan Fikri, Robi, Tony. Dan kelihatan sekali jalan kan. Itu masih bagus. Main lawan Filipina juga itu masih oke. Lawan bertahan dengan ini. Tapi ketika mereka hilang nggak ada. Makanya sekarang harus menciptakan banyak gelandang-gelandang yang kreatif yang bagus. Seperti zamannya Om Ruli dulu. Karena kita kan punya Ansari dulu kan bagus kan. Fahri Husaini. Terakhir ada Firman kan. Oke semua gelandang-gelandang itu. Yang bisa umpan-umpannya kan, itu gelandang kita bukan cuma sekedar perebut bola, boy. Harus ada pembagian tugas. Satu bisa merebut bola, apa semua, satu ada bisa umpannya bagus, skillnya bagus. Jadi zamannya Maruli kan mereka komplit semua. Ada yang tukang hajar, ada yang mereka pegang. Iya, Eli kan tahu sendiri kan dulu kan, bagus main. Nah itu kita masih punya pemain seperti itu. Robi Darwis oke. Tetapi ada harus dua gelandang lagi yang kreatif, yang mampu visi bermain bagus. Umpannya, passingnya, kita kan passingnya banyak yang orang dikatakan agak ngawur juga, tahan bola, kontrol juga masih mental jauh. Ya, itu yang kita perlu menciptakan gelandang. Tidak mudah memang untuk mendapatkan gelandang-gelandang yang bagus. Om Ruli pasti lihat juga apa yang kita lihat di lini pertahanan kan ya. Kita memang punya 3 back yang secara fisik tinggi. Tapi gol yang tercipta ketika lawan Vietnam, analisa Om Ruli apa tuh? Dari bola mati crossing, ada scrimmage. Ya kalau saya lihat banyak pemain kita di daerah pertahanan itu. Kalau kita lihat Vietnam cuma berapa aja? Tidak salah 4 pemain. Ya. Tapi waktu bola di heading begini kembali, semua cuma di tempat aja. Tidak ada waktu bola datang ke pemain. Datang ke pemain. Ini yang kurang. Jadi kebanyakan cuma mereka banyak tapi tidak datang ke bola gitu. Jadi saya kira mereka tidak karena udah capek jadi mulai kelelahan, jadi faktor ini berpikirnya udah berkurang. Ini yang jadi buat saya menurut itu. Jadi belum lihat bola, dia heading bola ini kan jalan kemari ke sini. Seharusnya otomatis datang. Jadi tidak ada kesempatan buat dia syuting. Ini kan tidak tata. Bebas dia syutingnya, free dia syutingnya. Pergerakan yang mau datang. Dan bola itu di placing sebenarnya. Atau pressing apa tidak, tapi saya lihat yang penting ke sana harus tidak ada yang datang ganggu. Iya, tidak ada yang ganggu, itu menguntungkan buat pemain. Ya, karena banyak pemain di situ, tapi tidak ada yang Satu lagi Om Ruli, kita selalu throw in, selalu mengandalkan Robi Darwis throw in jauh. Apakah perlu setiap ada throw in yang agak mendekat ke garis pertahanan lawan, kita melakukan long throw in? Buat saya, kita main bola kan tidak mengandalkan cuma itu loh, ya kan? Itu kan udah kepepet namanya baru kita bisa begitu. Dan itu juga karena kita bisa begitu, kalau untuk ke level lebih tinggi lagi ke senior itu kan kita pemain kan lebih tinggi. Apalagi nanti untuk Piala Asia itu pemain-pemain seperti Korea itu tinggi-tinggi. Ya, ini buat saya kita boleh begitu, tapi tidak bisa kita jadi jadi pakem gitu. Jadi pakem. Pokoknya harus lemparan ke jauh seperti itu. Bung Ropan kan juga mengomentari itu waktu kita nonton. Betul. Jadi tidak selalu sebenarnya untuk selalu terus-menerus untuk melakukan hal yang demikian kan. Artinya harus ada selang-seling juga. Kalau kita lihat kemarin itu lebih dari 10 kali lemparan bola ke dalam itu semua harus Robi ambil ke tiang jauh. Dan masalahnya pemain-pemain lawan kan sudah membaca itu. Pelatih game udah tahu itu. Tahu. Dan juga tidak ada pemain kita yang lebih dekat dengan bola itu, sehingga bola kan gampang diintersep oleh lawan. Sebenarnya kalau lemparan bola ke dalam bola, ada pemain paling dekat, kita kasih aja pemain yang dekat. Kan nggak perlu terlalu jauh. Pemain minta bola dekat, kasih aja. Jadi tidak selalu. Jadi ada bervariasi untuk selamanya. Dan ini juga harus dilihat oleh Vandenberg.
Jangan membiasakan seperti itu. Itu kan tugas dari seorang pelatih. Kalau tidak jalan dengan lemparan bola ke dalam, ya harus ada formulasi yang lain dong untuk bisa melakukan pemain membuka pemain kita. Arkan kasih Robbie Darwish kasih bolanya, kan itu bagus. Dan banyak buang waktu. Banyak buang waktu. Kan di sini segala itu waktu kan, juga berjalan. Pegang bola juga harus dilap dulu. Iya sih mundur ambil ancang-ancang kan waktu udah berjalan terus. Waktu jalan banyak. Ya. Sementara pemain lihat ya kan dia mesti ambil handuk. Dingin udah berapa detik itu lewat untuk ini. 6 kali lemparan berapa waktu yang ini juga. Coba kalau dia langsung cepat main bola jalan terus. Bola out dapat kasih aja langsung. Iya, kalau kita lihat pertandingan-pertandingan yang krusial di level dunia jarang. Dan nggak ada tuh lemparan bola jauh begitu nggak ada di kita aja di sini yang ini yang ada di sini. Jadi memang harus dirubah seperti itu. Apalagi kita menghadapi U23 lawan Korea kan. Jadi PR buat Van den Berg ini ya, dari pengamatan Om Ruli dan Bung Ropan dalam waktu sebulan ini yang paling harus selain memilih pemain tadi apa? Menurut saya jangan pemain dicoba-coba. Harus dia yakin bahwa ya ini posisinya sini harus di situ. Kalau kita lihat di yang U23 seharusnya pemain dia di gelandang dia pasang di sayap. Yang sayap itu banyak yang dia masih tidak begitu yakin. Jadi ini waktu agak sempit buat dia. Iya. Jadi betul-betul dia juga pelajari betul-betul. Nah, harus banyak nanya juga untuk pelatih-pelatih ini. Dia cocoknya di mana? Ini khusus untuk ke Piala Asia nanti. Iya. Dan juga kita juga tahu kalau untuk pemain-pemain kita, mungkin di AFF sekarang kan kita bisa lihat berarti kemampuan mereka sampai di sini. Tapi ini kalau bicara Piala Asia berarti harus pemain yang kualitas. Iya. Nah, kan Piala Dunia kan masih lama. Ya. Kalau bisa anak-anak yang masih bisa ikut di Piala Asia, ini kesempatan buat mereka juga bermain jam terbangnya biar nanti ke Piala Dunia jadi ada lama. Iya. Seperti Marcelino dan yang lain-lain, dia kan masih bisa. Iya. Ini kan Piala Asia. Beda dengan AFF. Iya. Ini. Oke, kalau Bung Ropan lihatnya sebulan ini selain kita menunggu pengurusan dari dokumen segala pemain-pemain abroad itu, ya tentunya tetap harus meningkatkan fisik. Ya, fisik itu penting. Kalau cuma satu hari 2 hari untuk bilang kita fisik kurang nggak bisa. Fisik itu dibentuk dalam 1 minggu kan? Iya, nggak bisa. Mumpung 1 bulan ini ya fisik harus kuat karena kita menghadapi tim yang punya fisik kuat seperti Korea, bermain fisik keras. Seperti Korea, jadi kita fisik bagus, kalau mental oke lah sudah pemainnya punya mental yang bagus. Sama pemain-pemain yang harus dia lihat menjadi pelajaran penting kemarin di Piala AFF untuk bisa dia pakai di Piala Asia di kualifikasi nantinya. Ya. Tentunya apa yang harus kelebihan itu Gerard Van den Berg harus lihat. Kan dia bukan cuma sendiri sebenarnya, dia dibantu oleh asisten-asisten yang bagus. Frank van Kempen itu pelatih U20, yang menjadi stand ada Zulkifli juga kan. Artinya bisa merumus kekuatan yang baik untuk di kualifikasi Piala Asia ini. Dan saya yakin dengan yang kita bicara di awal dengan pemain-pemain tambahan yang masuk, kualitas kita bagus. Kan Om Ruli sudah bilang tadi, bahwa harus pemain yang berkualitas. Ya itu, Marcelino datang, Ivar datang, sudah ada. Justin Hapner, Rafael, itu pemain berkualitas. Mauro Silva bisa muncul misalnya. Leno Yonatan, itu kan pemain-pemain bagus. Tim Haibans dan Dion Marks itu pemain yang oke untuk di lini belakang. Jadi sudah komplit untuk bermain di level Asia dengan mereka-mereka ini bagus. Artinya mungkin cuma dalam starting 11 itu mungkin cuma 1-2, mungkin penjaga gawang Ardiansa yang ada, atau Robbie Darwish bisa 1 di situ, atau Arkan Fikri, mungkin cuma 2-3 pemain, gitu. Kalau ke Om Ruli, buat tadi yang Bung Roni sebut pemain-pemain kita yang kemungkinan besar akan ikut, seperti ya Arkan Fikri, Robbie Darwish, Tony, itu kan berpeluang untuk masuk di tim Asia ini. Apa yang Om pesan buat mereka sebagai adik-adik junior yang masih muda-muda yang punya potensi untuk sama seperti Om paling tidak? Ya, ini kesempatan buat mereka. Bisa bermain sama mereka umur, tapi mereka punya jam terbang lebih tinggi, pengalaman lebih tinggi. Buat mereka kan jadi motivasi. Ya. Terutama untuk Robbie Darwish yang saya lihat, mungkin yang bisa mungkin Robbie Darwish yang bisa layak masuk di saya. Karena mungkin dia tidak bisa di main situ, mungkin dia di bek kanan mungkin bisa. Bisa bek kanan ya. Nah, kalau di situ mungkin dengan pemain-pemain yang ada di luar itu mereka lebih bagus lagi. Ya. Nah, jadi buat saya ini kesempatan buat pemain-pemain kita
bisa bermain dengan yang levelnya lebih tinggi, yang bisa ikut kompetisi di luar. Kalau di klub, porsi mereka bermain, itu kan penting. Tadi Om Ruli bilang bahwa kemampuan skill itu terbentuk karena sering main. Benar. Karena itu terbentuk. Ya kan, skill-skill dan ide-ide itu muncul karena sering bermain. Ya, itu benar sekali. Ya. Jadi kalau di klub mereka tidak main, ya itu juga jadi masalah. Jadi ini kesempatan juga harus pelatih, juga harus mungkin komunikasi sama Ya. pelatihan di klub. Kalau bisa anak ini main, Kasih jam bermain ya. kayak bermain. Ya. Ini karena kesempatan mereka kan cuma waktunya cuma tinggal sebulan. Ya, ya. Wah. Dan ini juga jadi masalah kan, kompetisi kan lagi persiapan kan. Ya. Tidak benar. Nah ini juga dia harus banyak komunikasi dengan pelatih-pelatih yang Dari klub. Di klub masing-masing Masing-masing. pemainnya. Om Ruli ini juga penonton Nusantara TV harus tahu, selama karir bermain bolanya tidak pernah menjadi pemain cadangan. Waduh. Dan tidak pernah kartu kuning. Tidak pernah kartu kuning. Dan tidak pernah melalui U20, U23 langsung Tim senior. senior. Ah, itu. Iya, dan tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Tidak kan itu yang bahaya kan itu. Saya ikut pra Piala Dunia 3 kali, 81, 85, 89. Iya. 85 yang saya juara grup. Iya. Wow. Iya. 85 juara Dia grup bersama ya. Om Sinyo waktu itu ya. Om Sinyo. Iya, pelatih. Gitu. Ya kita berharap adik-adik Tony, Arkan Fikri semua bisa mengikuti Iya. jejak Om Ruli Nere. Thank you Om Ruli Nere sudah hadir Sama-sama. tadi dan berbagi pengalaman, berbagi motivasi. Thank you Bung Ropan. Ya. Kita sudahi Sportcast Nusantara TV malam hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.